investasi yang berdasarkan risk ya, atau enggak spesifikasinya ke itu mbak, ke CAPM ya. Anda masih ingat enggak rumus CAPM? Yuk, siapa yang masih ingat? RF di, aduh, dikali atau ditambah ya, saya lupa, dikali atau dikurangi ya. Eh, Sepertinya ditambah kok ya, ditambah beta dikalikan eh, portofolio ya, dikurangi dengan RF. Nah ini nanti menurut saya ya keluar ini. Nah oke, betanya boleh di depan boleh di belakang mbak ya, boleh di depan boleh di belakang. Nah ini nanti dikembangkan lagi nih, ini kan untuk CAPM untuk saham gitu kan, CAPM untuk saham. Nanti ini dikembangkan lagi, Anda harus mencari NPV. NPV dari sebuah investasi. Ini yang keempat ini ya, pengembangan yang keempat nih. Saran saya Anda ini pelajari bagian ini ya. NPV dari sebuah investasi ya, berdasarkan CAPM. Ya, ini untuk ini poin yang Anda perlu pegang itu bahwa eh, betanya ya, betanya harus Anda ganti ke beta beta IU ya, atau IF tuh, beta IU. Ya, itu ada rumusnya itu. Nah, jadi betanya ini ya, betanya yang atas ini itu kan beta saham. Nah, beta saham ini harus Anda ganti ke beta aset. Itu ada rumusnya, saya lupa rumusnya. Nanti Anda cari lagi rumusnya. Ya, dari beta I ya, beta I ke beta IU ya. Ya pokoknya itu ya Anda cari, itu penting. Nah, nanti kan dari sini setelah Anda ganti betanya, nanti Anda masukkan, terus Anda hitung ya, Anda hitung ke sini. Jadi kan nanti pasti RF-nya diketahui. Kemudian RM-nya diketahui. Ya, RM diketahui, kan bisa dihitung tuh. Dihitung ketemu ERI ya. Nah, ERI itu nanti sebagai interest untuk NPV. Jadi nanti ketemu RI-nya itu Anda kalikan ke NPV. Ya, itu penting. Kemudian yang kelima eh itu ini investasi, membandingkan investasi. Nah, misalnya kayak beli mobil baru atau mobil bekas. Ya. Nah, itu. Nah, Anda masih ingat nggak cara solusinya gimana kalau suruh membandingkan investasi? Cara sederhananya Anda pakai NPV. Ya, cara sederhananya Anda pakai NPV. Ya, atau enggak kalau berdasarkan soal kemarin ya, soal tuton yang terakhir kemarin yang semalam kita bahas ya berarti ya. Itu kan saya sarankan pakai tiga metode kan. Anda pakai NPV atau payback period, atau satu lagi Anda boleh pakai PI ya, PI ya. Oke. Ini Anda perlu, nanti kan Anda bandingkan tuh mobil baru, oh NPV-nya misalnya lebih gede daripada mobil bekas. Berarti Anda pilih NPV. Kalau kemarin contohnya yang itu loh, Zenith sama Super itu ya. Zenith sama Super. Terus prediksi saya yang lain keluar uh, bentar.
Menurut saya yang keluar ya cuma itu. Untuk hal lain yang penting itu ada nggak anda, eh, ini harga saham ya, harga saham ya, harga saham itu juga penting itu. Ini jadi ini saya sih merasa beruntung ya. Ini dulu kalau saya ujian itu saya tuh bisa ngerti yang soal mana yang sekiranya itu keluar gitu loh. Saya tuh bisa memprediksikan gitu ya. Kira-kira dosen saya tuh akan ngasih soal yang ini. Nah, dari situ nanti saya tuh pelajarinya yang di situ gitu. Jadi ya apa untungnya tuh ya keluar gitu. Yang keluar ya itu gitu loh. Jadi saya pikir Anda perlu punya apa ya, punya kepekaan gitu ya. Anda punya kepekaan, jadi nggak semuanya Anda pelajari ya, Anda akan pusing gitu kan. Eh, Anda akan pusing. Jadi oh ya, satu lagi ini penting, itu tadi biaya modal ya, biaya modal. Nah, kurang lebih soalnya akan ini Mbak, seputar ini Mbak ya. Untuk terakhir nanti kan ini ada akuisisi dan merger ya. Ini saya pikir enggak lah. Ini kayaknya enggak, akuisisi dan merger kayaknya peluang munculnya kecil ya. Betul, rasio keuangan ya. Rasio keuangan itu penting. Ini enggak usah lah. Ya, rasio keuangan Mbak ya. Anda perlu pegang ini. Ya, rasio keuangan. Itu kan kemarin ada yang berdasarkan profitabilitas ya. Terus ada yang berdasarkan leverage ya kan. Kemudian apalagi itu ada 4 ya. Sebetulnya ini ada macam-macam sih ya. Ada likuiditas. Ya, sebetulnya ini ada macam-macam, Mbak. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 5 gitu ya. At least 4 lah Anda pegang. Kalau kemarin saya ada 4 ya, Mbak ya. Profitabilitas, leverage, likuiditas sama satu lagi saya lupa. Nah, ini Anda pegang ini. Ya. Yang apa? Yang rasio-rasionya Anda pegang. Ya. Saya sudah kasih PPT-nya ya, sudah kasih latihannya juga kan waktu itu. Ini kayaknya peluang keluarnya besar Mbak, yang rasio keuangan ini. Anda pelajari aja yang tuton yang tugas dari tuton itu loh, tuton pusat itu kan ada kan yang saya bantu kerjakan itu, masih ingat ya. Nah itu Anda pelajari. Siapa lagi ya, ini penting sih tapi kayaknya nggak terlalu signifikan yang ini deh, mengenai ini ya, operating risk dan ketidakpastian arus kas. Oke, nanti saya akan lanjutkan ke ini ya, ke ini sudah berarti ke biaya modal. Ya, sebetulnya ini hampir sama sih ya dengan yang tadi sih, tapi ini lebih spesifik lagi. Jadi hutangnya itu kan ada macam-macam ya, ada biaya modal dari hutang wesel, dari hutang jangka pendek, dari obligasi gitu ya. Istirahat dulu sebentar ya, 15 menit atau 10 menit lah ya.
Oke, kita mulai lagi. Eh, Yuk, abis ini kita masuk ke itu ya, menghitung harga saham juga kok ada kok di sini. Ya, menghitung harga saham ada juga. Oke, kita masuk yang untuk akuisisi dan merger nggak usah ya. Sepertinya nggak gitu penting sih. Kayaknya probabilitas keluarnya kecil ya. Saya skip aja itu untuk akuisisi dan merger ya. Ke masuk ke biaya modal aja ya. Sebetulnya kita sudah bahas tadi mengenai biaya modal ya. Di tadi ya di struktur struktur modal kan tadi kita juga sudah bahas mengenai biaya modal. Biaya modal atau COC ya, cost of capital ya. Itu merupakan biaya yang harus dikeluarkan atau dibayarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal untuk investasi. Ya, nah, modal itu bisa didapat dari utang, dari saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan. Oke, kalau kita ngomong hutang itu hutang obligasi ya, jadi hutang jangka panjang, bukan hutang yang jangka pendek, tapi hutang jangka panjang. Nah, dalam konsep biaya modal ini penting dalam pembelanjaan perusahaan karena dapat dipakai untuk menentukan besarnya biaya yang secara real harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh modal dari berbagai sumber. Konsep perhitungan biaya modal itu dapat dilakukan dengan menggunakan konsep WACC. Nah, ini tadi saya yang sampaikan penting itu ya. Ini ya. Mana tadi? Oh, ini ya. Ini maksud saya di sini nih, WACC ini ya. Biaya modal tertimbang. Ya. Jadi WACC itu dilakukan untuk penghitungan biaya modal ya dari keseluruhan modal yang digunakan di dalam perusahaan. Nah, jadi modal itu kan tidak hanya dari satu sumber kan, ada yang bisa dari hutang, dari saham, dari laba ditahan itu kan. Nah, itu keseluruhan modal tersebut itu masuk dalam ini konsep ini rata-rata tertimbang atau WACC ini. Jadi semua elemennya itu kemudian masuk ke dalam WACC. Nah, WACC itu sifatnya eksplisit sama dengan discount rate yang dapat menjadikan PV dari modal neto yang diterima perusahaan sama dengan PV dari semua biaya yang harus dibayarkan karena penggunaan modal tersebut. Ada beberapa biaya yang harus dibayarkan. Nah, kalau kita hutang ya kita pembayarannya bunga ya kan. Halo? Halo? Apa yang kebalik nih? Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau misalnya dalam bentuk saham ya, baik saham preferen atau saham biasa itu pembayarannya dividen. Kemudian yang berikutnya adalah pembayaran angsuran pokok pinjaman atau prinsipal. Ya, jadi kan pokok pinjaman itu juga harus dibayarkan kan. Nah, pembayarannya bisa bisa dalam bentuk angsuran. Nah, pokok pinjaman ini namanya prinsipal. Oke. Nah, biaya modal dapat diukur dengan rate of return. Jadi bunga pengembalian ya. Rate of return minimum dari investasi baru yang dikeluarkan perusahaan dengan asumsi bahwa tingkat risiko dari investasi baru sama dengan risiko dari aktiva yang dimiliki saat ini. Biaya modal secara individual maksudnya uh, per seksi ya, per seksi. Oke, kita hitung dulu biaya modal dari hutang perniagaan.
Jadi eh, hutang jangka pendek ini ya. Biaya modal ini bersifat eksplisit karena perusahaan itu gagal membayar pada tepat waktu sehingga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan diskon. Jadi kan uh, ini kan ada beberapa apa ya term ya, beberapa rule atau term. Misalnya kalau anda ini jual beli nih ya, Anda perusahaan yang membeli itu misalnya Anda akan mendapatkan diskon bila Anda membayar waktu dalam 10 hari. Kalau lewat dari 10 hari Anda nggak dapat diskon. Nah, biaya modal dari hutang perniagaan itu seperti itu ya. Jadi biaya yang harus Anda tanggung ketika Anda tidak mendapatkan diskon tersebut. Nah, biaya modal dari hutang perniagaan itu eh, disingkat COD ya, COD. COD itu rumusnya cash discount. Jadi tadi kan saya sampaikan yang contohnya 10 hari itu ya. Kalau Anda bayar 10 hari diskonnya berapa? Nah, itu Anda hitung dulu cash diskonnya berapa ya. Kemudian di per average variable. Jadi average variable itu rata-rata uh, rata-rata piutang ya. Rata-rata piutang kemudian dikalikan 100%. Ada juga istilah COD after tax. COD after tax itu COD before tax, jadi COD yang atas tadi ya dikalikan 1 dikurangi taxnya ya. Itu untuk menghitung biaya modal dari hutang perniagaan. Berikutnya ada juga biaya modal dari hutang wesel. Saya nggak kebalik tuh mbak. Apa yang kebalik mbak? Gini kebalik. Sudah oke belum mbak? Oke. Oke, tadi biaya modal dari hutang perniagaan ya. Kemudian ada juga biaya hutang dari modal wesel. Nah, dalam hutang wesel bunga dibayarkan di muka dengan memotong jumlah yang akan diterima. Itu rumusnya COD sama dengan interest payment. Jadi bunga yang harus Anda bayarkan itu dibagi nominal wesel dikurangi interest payment dikalikan 100%. Itu adalah biaya modal dari hutang wesel. Ini kayaknya nggak penting nih. Ya, yang penting itu WACC itu. Tapi nggak apa-apa deh. Kemudian biaya hutang dari hutang jangka pendek itu rumusnya interest payment ditambah premi asuransi dibagi nilai nominal hutang dikurangi IP plus PA kalikan 100%. Ini nggak penting nih mbak kayaknya mbak ya. Saya skip aja ini. Nah ini nih biaya penggunaan modal dari saham preference.